di rumah sekarang? Gimana kondisinya sekarang? Masih sehat kan? Masih semangat? Masih semangat ikutin ibadah online KGC ya kan? Bareng kita semua di sini. Nah, sekarang aku mau bagiin sedikit ayat. Aku bacain ayatnya dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Agak banyak ayatnya, jadi aku bacain aja. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, ini kan ayat-ayat ini tuh bicara tentang ketopong keselamatan. Kita harus pakai semua yang senjata Allah gitu kan. Kita nggak tahu di musim-musim sekarang, kadang ada orang yang kita mendengar banyak banget informasi di luar sana. Kita mendengar si ini meninggal sekian, si di tempat ini meninggal sekian. Banyak banget yang bahkan itu yang bisa membuat kita semakin takut. Kita yang membuat, padahal sebenarnya kita sehat-sehat aja, tapi ngerasa kayak gara-gara denger ini, oh gejalanya begini-begini, ada gejala pertambahan dan lain sebagainya. Itu membuat kita semakin hari semakin hidup dalam ketakutan. Jangan-jangan aku ntar ketemu orang ini, ternyata orang ini orang tanpa gejala. Kita hidup di dalam bayang-bayang ketakutan yang terjadi selama ini gitu. Kita pakai semua senjata Allah bukan cuma buat melawan orang, tapi juga untuk melawan penghulu-penghulu di udara. Mereka bisa pakai cara apa aja untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita yang akhirnya jadinya mati gitu loh. Tujuan mereka adalah datang untuk membinasakan kita semua dengan cara apapun. Jadi pakai semua perlengkapan senjata Allah, percayalah. Berita boleh kita dengar, tapi yang harus kita tahu adalah seperti apa sih firman Tuhan itu yang benar sesuai dengan kehendak Allah yang harus kita lakukan. Nah, itu sharing dari aku. Semoga kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dan kamu dan aku jadi pemenangnya. Siap beribadah buat Tuhan hari ini?
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskan
Tuhanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar-Mu, menyembah Kau Tuhan, ku meninggikan, ku mengagungkan hanya Kau yang layak, Bapakku yang terdahsyat, Raja segala raja, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami, Allah Roh Kudus. Ku meninggikan Kau, Tuhan Raja kami. Iramayase, irararara, irararaboise, iramayararararararayararayese. Ku meninggikan Kau yang dahsyat, penuhi kami, penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan.
kekudusanmu, bahwa ku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat
Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, itu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan sebuah janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh, tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Oke, shalom teman-teman. Semangat sekali di tempat ini. Aku percaya di tempat kalian juga harus semangat. Meskipun kalian nontonnya mungkin di kamar sendirian, tapi kita mau sama-sama saat ini menyatukan hati kita untuk kita mau mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan saat ini ya. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala hal Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya nggak ada satupun yang kebetulan Tuhan. Semuanya dalam rancangan-Mu. Sejak kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, rancangan-Mu yang terjadi selalu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau.
Allah Immanuel menyertai kami dimanapun kami berada. Hingga sampai saat ini pun Tuhan, Engkau bersama kami dalam ibadah online service ini Tuhan, memberikan kami pengertian, hikmat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu nyata di tempat kami masing-masing, mengajar kami, mengingatkan kami, dan membukakan, menyingkapkan segala rahasia dari firman-firman-Mu Tuhan, agar kami mengerti apa yang Bapa kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami buka hati kami, berbicara Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sorry agak sedikit serik. Tadi habis teriak-teriak tadi ya waktu nyanyi. Oke. Nah, kita masih ini ya dalam tema collaboration. Nah, kemarin minggu kemarin Kodev nyampein tentang udah dibuka tentang collaboration, terus kemudian satu minggu yang kemarin juga Pastor Diki nyampein juga tentang communication. Saya tetap akan sampaikan tentang yang namanya communication. Nah, kenapa? Karena komunikasi itu sangat-sangat ambil pengaruh dan peranan sangat besar sekali dalam apapun yang kita lakukan, gitu ya. Jadi komunikasi ini bisa berdampak positif atau bisa berdampak negatif, tergantung bagaimana kita melakukan itu. Jadi saya kasih judul di sini sih Power of Communication. Kenapa? Karena komunikasi itu ternyata punya power, punya sesuatu, punya dampak yang besar. Nah, oke. Mungkin kita mau ini dulu ya, baca dulu pengertian apa sih komunikasi itu. Jadi menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman bisa lihat ini ya di screen-nya, di layarnya, itu ada kata-kata yang saya warna kuning, highlight warna kuning, itu ada pengiriman, ada penerimaan, pesan, harusnya pesannya di situ kuning juga, lupa tadi, terus dipahami. Ini hal-hal penting dalam sebuah komunikasi sebenarnya. Jadi harus ada yang ngirim, harus ada yang nerima, harus ada yang dikirim, dan tujuannya adalah harus bisa dipahami. Nah, seringkali kita tanpa sadar ya, dimanapun, meskipun nggak harus di tempat kerja atau nggak di kampus, bahkan di rumah sendiri pun, kita tanpa sadar sebenarnya kita sedang melakukan yang namanya komunikasi. Ngobrol, atau cuma cerita, curhat, dan lain-lain, itu sebenarnya bentuk-bentuk komunikasi ya. Nah, apa aja sih yang ada di komunikasi? Faktor dalam komunikasi yang berpengaruh ya, yang saling mempengaruhi. Di situ tadi seperti di pengertiannya yaitu ada pengirim, ada penerima pasti. Nah, ini saya share di layarnya. Di situ ada beberapa macam. Jadi dari pengirim itu ada cara, kemudian terus ada penerimanya. Ada yang dikirim. Nah, ada tujuannya, ada informasinya juga. Jadi ada alurnya dari pengirim menuju ke penerima. Terus kemudian caranya itu ada bisa pakai media apa. Terus kemudian apa yang dilakukan, gimana caranya, verbal atau sikap, BL itu body language. Nah, seringkali kita nggak sadar kalau ternyata body language kita ini juga sarana komunikasi, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya tahu ya, misalnya mukanya, matanya aja, atau bibirnya. Nah, kita bisa tahu bahwa oh, orang itu sedang menyampaikan pesan bahwa dia nggak suka. Oh, orang itu sedih. Oh, orang itu senang. Nah, waktu ketawa, waktu terbahak-bahak, mulutnya lebar sekali, wah itu pasti sudah sangat-sangat senang banget gitu ya, sampai seperti itu. Nah, kalau media apa? Kita mau komunikasi sekarang banyak ya, multimedia, terus banyak media massa juga, terus media elektronik, itu yang bisa kita gunakan untuk sarana komunikasi. Ya, salah satunya yang paling sering sekarang pasti kita punya gadget di handphone, WA, atau kita bisa komunikasi lewat live chat dan lain-lain gitu ya. Nah, itu caranya, jadi medianya banyak. Kemudian penerima. Nah,
ada satu hal yang mungkin seringkali kita lupa gitu ya. Kita tahu, oh ya jelas ada pengirim, ada medianya, caranya kayak gimana, verbal, ngomong, atau diketik, atau dari sikap tubuh kita, terus kemudian ada informasi yang disampaikan, tapi ada satu faktor lagi yang sering kita lupa, ini sangat berpengaruh juga, yaitu waktu. Nah, kenapa waktu ini penting? Karena waktu ini juga menentukan apakah informasi kita yang kita sampaikan, apakah komunikasi kita, sesuatu yang kita komunikasikan sama lawan teman kita atau lawan bicara kita itu bisa nyampe, dimengerti atau tidak, selain bentuknya ya, selain bentuknya lewat medianya apa, tapi juga perlu yang namanya waktu. Waktunya harus tepat. Nah, saya pernah punya sebuah pengalaman. Waktu ini penting, ini saya mau sampaikan sesuatu yang penting ini kebetulan di tempat kerja gitu ya, tempat kerja. Nah, sesuatu yang penting. Yang penting ini apa? Ini sebuah masalah sih sebenarnya, ada sebuah problem gitu yang saya harus sampaikan ke atasan saya. Nah, karena saya saking paniknya waduh, ini masalah ini. Wah, ini harus tahu ini si bos harus tahu ini gitu. Tanpa saya lihat situasi, saya nggak lihat waktunya, saya langsung aja ketemu sama bos saya dan saya ngomong masalah itu. Dan apa yang terjadi dalam hati saya pasti, wah ini bos ini pasti ini harus ambil keputusan ini, wah ini penting banget ini pasti bosnya pasti akan sangat concern di bagian ini gitu, karena ini problem gitu ya. Tapi apa yang saya lakukan, saya berusaha komunikasi ke bos saya, ternyata di luar ekspektasi, bos saya malah marah balik gitu ya ke saya. Kamu ini bla 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 bla, sudah gini, kalau masalah kayak gitu saya nggak perlu gini. Nah, di situ saya mikir loh. Nah, pernah nggak teman-teman merasa bahwa salahku apa gitu ya? Salahku apa? Ini kan informasi penting loh ini. Kalau misalnya orang itu tidak tahu, tidak aku sampaikan, pasti akan jadi masalah lagi gitu loh. Salahku apa? Nah, ternyata teman-teman, jadi waktunya, timingnya yang ternyata kurang tepat. Saat itu bos saya sedang mengalami sesuatu ya saya nggak ngerti, mungkin lagi habis ada masalah dengan partner kerja atau apalah, saya nggak tahu. Saya tanpa lihat waktunya, tanpa lihat timingnya, saya langsung menceritakan masalah. Jadi responnya seperti itu. Jadi waktu itu saya merasa bahwa wah, gimana terusan? Apakah saya harus lanjutkan? Saya ngomong lagi. Nah, sering ya, mungkin teman-teman yang ada di dunia pekerjaan pernah mengalami hal seperti ini. Nah, ini sebenarnya masalah timing waktu. Selain ini ya, pengirimnya kita sendiri, cara ngomongnya, medianya, sikap tubuhnya, dan juga penerimanya. Nah, ini. Yang di bagian bawah, ini ya, ada tujuan dan informasi. Ini kita ngomong tentang komunikasi ya, karena komunikasi ini kita tidak bisa berkolaborasi tanpa komunikasi yang baik, tanpa komunikasi yang benar, nah tanpa komunikasi yang sehat. Nah, komunikasi apa sih yang harus kita tahu untuk ini? Selain ini semua, jadi ada waktu pengirim, caranya, media, verbal atau sikap, dan juga penerimanya. Itu yaitu yang pertama itu tujuannya, teman-teman. Jadi nah, tujuannya. Kita nggak mungkin dong berkomunikasi dengan seseorang tanpa kita memiliki sebuah tujuan. Meskipun itu bercanda atau kita cuma menghubungin, oh temanku udah lama ya, aku nggak ketemu gitu ya. Hubungin telepon Itu pun sebenarnya sudah ada tujuan apa? Tujuannya adalah ingin mencari tahu, ingin tahu kabarnya teman kita. Nah, sebenarnya komunikasi tercipta itu pasti ada tujuan. Nah, ini penting banget. Jadi tujuan ini dalam sebuah komunikasi, tujuan ini menentukan banget. Kenapa? Karena itu nanti menentukan hasilnya dari komunikasi itu apa. Feedbacknya, komunikasinya itu seperti apa nanti. Nah, kalau di firman Tuhan, saya ambil di ini ya, di Matius 5 ayat 37. Teman-teman bisa lihat di layar. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, waktu saya renungkan ayat ini maksudnya apa? Nah, dalam sebuah komunikasi, teman-teman, tujuan yang seharusnya adalah menyampaikan sebuah pesan, yaitu tentang kebenaran. Bukan hanya, oh berarti kalau aku berkomunikasi aku harus nyampein firman Tuhan. Tidak hanya seperti itu. Maksudnya adalah apa yang kamu sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Ini tujuan yang benar. Ini menentukan komunikasi kamu. Ini menentukan bagaimana cara kamu berkomunikasi. Ini menentukan informasi apa yang bakal kamu sampaikan. Ketika tujuannya udah salah, contoh, aku mau nyebarin, nah ini yang lagi banyak kita lihat di sosial media, di berita dan lain-lain, kita tahu bahkan bahwa banyak sekali namanya hoax. Berita, informasi yang itu belum tentu kebenarannya atau bahkan udah terkonfirmasi itu nggak benar. Otomatis orang yang menginformasikan itu, orang yang mengkomunikasikan itu lewat media apapun punya tujuan ini tadi, menyampaikan ketidakbenaran. Maka teman-teman bisa tahu hasilnya adalah pasti kacau di sana-sini, banyak orang terpengaruh buruk. Nah, itu pasti ada sebuah tujuan. Jadi hoax itu tidak tercipta tiba-tiba muncul gitu ya. Ini informasi dari mana? Bahkan kita tahu ya pihak berwajib pasti kalau ada hoax pasti ditelusuri kan siapa yang menyebarkan. Ketika ditangkap itu kenapa orangnya pasti diinterogasi, tujuan kamu nyebarin apa. Nah, itu informasi ya. Jadi pastikan bahwa ketika kita orang percaya, ini yang membedakan, teman-teman. Ini yang membedakan. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu jadi serupa seperti dunia ini. Kalau dunia ini menyampaikan ketidakbenaran, maka kita, orang yang percaya sama Tuhan, Yesus, orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan, anak-anak Tuhan, kita harus sampaikan kebenaran. Baik itu lewat firman, maupun informasi pun harus yang benar. Jangan ikut-ikutan sebarkan hoax. Karena kalau kalian nggak tahu kebenarannya, kalian sebarkan itu juga. Artinya kalian juga mengkomunikasikan sesuatu yang nggak benar. Apalagi mungkin teman kalian terima ini informasi, nggak tahu itu ternyata hoax, terus kalian ngobrol sama teman kalian, tahu nggak ternyata di sini habis ini loh, ini lagi rame. Oh, ternyata di situ ada sebuah keluarga. Ada keluarga yang semua anggota keluarganya kena ini positif corona. Wow, kayak gini. Akhirnya timbul kekacauan. Kalau temanmu ternyata rumahnya di daerah situ, akhirnya dia jadi takut kan. Ternyata dikonfirmasi tidak benar. Nah, akhirnya komunikasi kita pun kita mengkomunikasikan sesuatu yang salah. Berasal dari sebuah tujuan. Kita harus tahu benar. Ya, kita oke. Kalau misalnya ada informasi, kita terima ini informasi, aku mau sampaikan ke orang lain, aku mau mengkomunikasikan ke orang lain, aku punya tujuan apa, ini penting kan? Aku harus sampaikan kebenaran. Kalau ini belum tentu benar, maka kita bisa ambil sikap, kita nggak akan sebarkan, kita nggak akan ikut komunikasikan itu, sampai kita tahu bahwa ini benar, berita yang benar kita informasikan. Itu ya, jadi tujuan ini menentukan sebenarnya apa yang akan kita komunikasikan. Bagaimana caranya kita mengkomunikasikan. Nggak mungkin seorang penyebar hoax, dia akan terang-terangan menunjukkan wajahnya, ngomong sesuatu yang tidak benar. Ya, pasti penyebar hoax, berita tidak benar, atau berita yang kontroversi dan lain-lain, mereka menyembunyikan identitas mereka. Nah, ketahuan kan sekarang tujuan menentukan bagaimana cara kamu berkomunikasi. Kalau komunikasi kamu sembunyi-sembunyi, komunikasi kamu lewat akun media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan lain-lain, pasti tujuannya tidak benar. Nah, sampai di sini kita ngerti ya. Jangankan apa yang kita sampaikan, tapi caranya pun pasti kita akan dari tujuannya kita. Pastikan kita tanamkan dalam diri kita, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita komunikasikan, berita apapun itu, pastikan itu adalah kebenaran. Oke?
Nah, selain tujuan ya, kemudian tadi kan ada tujuan, kemudian isi informasinya. Nah, setelah kita nentuin nih, oke, dalam sebuah komunikasi itu pasti ada penyampai, medianya apa, nanti cara nyampaikannya apa, lewat verbal atau lewat tulisan, lewat text message dan lain-lain. Medianya lewat apa? Banyak, ada yang lewat Facebook, ada yang lewat Instagram, WA, Line dan macam-macam banyak. Tapi juga ini menentukan bagaimana komunikasi kalian. Itu ya isi atau informasinya, isi dari komunikasi itu. Nah, di sini di Amsal 12 ayat 18, isinya seperti apa sih? Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, kalian sudah menentukan ya sebuah tujuan. Oke Tuhan, aku tahu bahwa aku harus sampaikan sesuatu yang benar. Apapun itu. Aku mau menegur temanku, misalnya menyampaikan informasi, sebuah teguran, aku harus berkomunikasi sama dia. Aku harus ngomong ke dia, aku harus chat dia, aku harus tegur dia dan lain-lain. Isi informasinya ini juga penting dalam sebuah komunikasi. Ketika yang mau kita sampaikan adalah sebuah kebenaran, tapi ternyata caranya ini, isinya adalah ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Perkataan kita tajam seperti tikaman pedang melukai. Nah, itu pasti akan menentukan apakah komunikasi kita tujuannya itu akan tercapai. Padahal tujuan kita adalah ingin menyampaikan sebuah teguran. Teguran otomatis tentang kebenaran yang harus kita sampaikan. Bro, kamu nggak boleh kayak gitu bro. Tapi isi informasinya, perkataan yang kita ucapkan itu seperti tikaman pedang. Ini berpengaruh, komunikasi kalian berhasil atau enggak. Padahal komunikasi tadi apa? Ada penyampaian pesan dan harus dipahami. Isi informasi yang salah itu akan menimbulkan ketidakpahaman atau kesalahpahaman. Nanti di berikutnya ya nanti saya bahas di berikutnya problem-problemnya. Ya. Nah, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bagaimana kita menyampaikan informasi? Isinya apa? Perkataannya apa? Kalau aku mau menegur seseorang, apakah aku harus pakai kata-kata yang kasar? Apakah aku harus pakai kata-kata yang menyakitkan hati, yang tajam banget? Atau aku harus aku harus mengumpat dia atau seperti apa? Nah, itu bentuk-bentuk isi atau informasinya. Dalam kita berkomunikasi, kita menyampaikan maksud kita. Ya, atau perkataan kita mendatangkan kesembuhan buat orang tersebut. Atau perkataan kita meredakan emosi seseorang. Nah, yang kedua ini di Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, kata-kata yang penuh kasih. Meskipun kita marah, nah ini luar biasanya firman Tuhan memberi pengertian sama kita ya teman-teman. Selalu mengingatkan, Tuhan selalu ingetin lewat firman. Komunikasi kamu gimana? Cara mengkomunikasikannya gimana? Oke, misalnya kamu kecewa, kamu misalnya marah. Nah, pasti kita semua pernah ngalamin hal itu ya. Mungkin ada teman kita atau siapapun buat kita jengkel, buat kita marah, terus kita bingung mau ngomongnya kayak gimana. Firman Tuhan bilang, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Sekalipun kamu marah, sekalipun kamu kecewa, ya penuh kasih. Penuh kasih kayak gimana? Nah, ya kata-kata itu tadi yang mendatangkan damai sejahtera, yang tidak melukai orang. Firman Tuhan bilang kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan kamu, itu bukan secara harafiah nanti ya teman-teman misalnya di jalan terus habis gitu ketampol gini ya, kesikut. Pipinya kesikut ya, nggak sengaja gini, aduh kamu ini pipi kananku loh, lagi sikut juga gini. Enggak gitu teman-teman. Itu Tuhan ajarkan kita supaya kita tidak membalas dengan yang sama. Jadi ketika ada orang yang ngomong kasar sama kamu, menyakitkan hatimu, Kolose 4 ayat 6 bilang, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ini cara
kita berkomunikasi. Ini cara anak-anak Tuhan berkomunikasi. Bukan cuma pada sesama ya, tapi juga pada orang-orang di luar sana yang mungkin nggak percaya sama Tuhan Yesus. Tujuannya apa sih? Tuhan punya tujuan supaya membedakan kita orang percaya sama mereka yang tidak percaya, sehingga mereka tuh bisa lihat, oh kita ini siapa Tuhan yang kita sembah. Luar biasa banget ya. Jadi hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Saya sempat berhenti di sini di kata jangan hambar. Ini maksudnya gimana Tuhan? Apakah kata-kataku harus kecut gitu ya? Enggak asin atau pahit, bahkan enggak. Ini bukan tentang seperti itu, tapi waktu aku renungkan, meskipun kamu marah, dengan kata-kata yang penuh kasih, orang itu bisa merasakan bahwa kamu marah. Jadi kamu nggak perlu ngomong kasar sama orang yang buat kamu jengkel. Tapi begitu kamu ngomong dengan penuh kasih, orang itu akan merasakan bahwa kamu marah, bahwa kamu kecewa. Saya waktu baca ayat ini langsung terdiam dan saya langsung, luar biasa gitu ya. Sebenarnya Tuhan udah kasih kita cara berkomunikasi, teman-teman. Ini jadi nggak perlu lagi ada sebuah kata-kata kasar ke teman-teman kita, sesama pelayan kayak atau sesama teman seiman, keluarga seiman dan lain-lain. Nggak perlu ada itu. Ini firman Tuhan udah kasih kata-kata yang penuh kasih, tapi jangan hambar. Jadi gini, oke, aku marah. Ini saya sempat jadi guru ya, 6 tahun di sebuah sekolah swasta gitu ya. Saya ngajar anak-anak SD. Anak-anak SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bayangkan ya, kelas 1 sampai kelas 6 ini mereka punya karakter yang berbeda-beda. Beda kelas lagi. Yang kelas 1 ya masih seperti itu. Teman-teman mungkin punya adik atau sudah punya anak yang masih umur segitu, kelas 1, tahulah seperti apa. Gimana kalau dikasih tahu nggak bisa, nakalnya seperti apa, sampai ini kelas 6. Udah bisa dikasih tahu tapi nakalnya udah beda level gitu ya, udah beda level. Nah, ini sebuah tantangan bagi saya waktu itu sebagai seorang guru untuk saya mengajar. Kenapa? Karena saya harus mengkomunikasikan, menyampaikan maksud dari apa yang saya sudah rangkai ya, pasti sudah ini, oke, saya mau mengajarkan tentang, saya guru komputer ya waktu itu. Jadi bayangkan saya harus mengkomunikasikan sebuah pelajaran komputer, materi tentang komputer kepada anak kelas 1 SD. Yang mereka masih senang bermain, mereka masih sering terdistraksi kanan kiri ya, seperti itulah bisa dibayangkan. Nah, itu challenge, itu tantangan. Itu tantangan. Plus di sekolah itu sudah dikasih ini ada rules-nya. Jadi no physical contact. Jadi guru tidak boleh mukul, nggak boleh jiwit, nggak boleh nyulek juga. Apalagi nyulek gitu. Jiwit aja nggak boleh, apalagi nyulek gini ya. Karena kalau jengkel itu begini gitu ya. Tapi nggak boleh teman-teman. Guru juga manusia punya jengkel juga. Saya pengalaman ini 6 tahun. Tahun pertama itu tahun berat, tantangan terberat saya. Jadi waktu itu nggak boleh kontak fisik. Terus kemudian tidak boleh verbal kasar. Jadi kata-kata yang kasar, apalagi kamu goblok, nggak boleh gitu ya. Jadi sebenarnya di sini ini luar biasa banget. Saya harus mengucapkan sesuatu ketika saya jengkel ya. Waktu di kelas itu rame, saya menerangkan, mereka lagi asik, ada yang main games, sembunyi-sembunyi, tidak memperhatikan, ada yang rame di sana. Saya lagi nerangin, tiba-tiba di sana teriak, "Teacher, si ini nakal." Berarti tadi ini kamu nggak dengerin teacher ya? Kok bisa mainan sampai kalian bertengkar seperti itu? Ada rasa jengkel, ada rasa marah, ada rasa kecewa di situ ya. Tapi ada rules-nya yang saya nggak boleh pakai kata-kata kasar. Di situ saya bergumul, tahun pertama itu sangat bergumul, gimana Tuhan caranya nyampein. Saya kecewa, pengen marah sama mereka ini, tapi nggak boleh gitu ya. Di sini luar biasa. Hendaklah senantiasa kata-katamu penuh kasih, tapi jangan hambar.
Nah, saya sharing nih sama guru-guru di di sekolahan itu, ditanya kan, gimana teacher? Beberapa bulan kemudian gimana ini selama ngajar di sini gimana? Udah sakit hati katanya. Udah jengkel, udah makan hati berapa banyak gitu ya. Waduh teacher, saya kayak gini, apalagi si ini gini. Nah, tapi karena ya ini sekolah Kristen ya, puji Tuhannya mereka biblical. Foundation-nya luar biasa. Saya bersyukur banget dikasih tahu gini, oke, kamu nggak perlu pakai kata-kata kasar karena itu akan melanggar aturan kan. Tapi gini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih tapi jangan hambar. Gimana caranya? Nah, saya diajarin di situ gini caranya. Bahkan ada yang pakai tadi saya bilang ya, komunikasi itu ada verbal, ada juga bahasa tubuh. Nah, bagaimana mengkomunikasikan sesuatu yang maksud kita lewat bahasa tubuh kita. Nah, itu dikasih tahu nih. Jadi, kalau misalnya kamu ngomong sama anak, kamu nggak perlu marah sama dia ya, kamu nggak perlu ngomong kasar. Kamu ngomong aja yang biasa, tapi mata kamu harus seperti ini. Nah, itu dalam tanda kutip mereka menyebutnya evil eye. Wah, seperti itu. Saya waktu itu, ada ya evil eye? Boleh ya? Ajarin dong. Tapi itu luar biasa. Itu sebuah cara komunikasi yang luar biasa dan saya waktu baca ayat ini nih kata-kata saya tidak perlu kasar tapi tidak hambar juga sehingga mereka tidak sakit hati tapi mereka tahu bahwa saya marah, saya kecewa. Saya waktu itu saya sempat ini udah kelas 6 jadi saking nakalnya nih anak ini ya saking nakalnya dia nggak bisa diem. Kalau mungkin lari-lari atau kesandung kabel gitu sudah sering lah ya gitu. Paling cuma tuh kan teacher bilang kan sudah nggak boleh lari-lari. Ayo dibetulkan, paling cuma seperti itu aja. Tapi ini saking nakalnya, saya sampai menghela nafas itu apa? Komputer satu meja roboh ke belakang. Itu di dalam hati saya tuh cuma diem. Saya bahasa roh kali. Tuhan, help me. Saya pengen marah bener. Ini sudah keterlaluan sekali. Kalau kabel kesandung sampai lepas gitu ya. Sampai lepas apa, itu saya bisa nahan lah. Karena kita sering ya jalan nggak hati-hati juga kesandung kabelnya lepas, kabelnya putus atau apa gitu. Itu masih bisa. Tapi ini udah keterlaluan. Ini roboh komputernya semonitor-monitornya. Sampai itu ya layar monitor, kalau teman-teman layarnya LCD itu lepas layarnya. Dan saya cuma, akhirnya saya nggak bisa ini. Nah, ketika saya punya tujuan yang benar, ya, ketika saya punya tujuan, ketika saya mau ngomong, saya pikir dulu tujuanku apa. Aku mau ngomong ke anak ini apa tujuanku. Supaya memberitahu dia kesalahannya dia. Nah, dari situ kita bisa tahu, kan tadi saya bilang, tujuan komunikasi itu penting. Ketika kita lost tujuannya kita, maka informasinya nggak akan nyampe. Atau yang diterima mereka, lawan bicara kita, lawan yang kita ajak komunikasi itu bakal salah. Ya. Mereka akan terimanya salah gitu ya. Nah, saat itu saya diem cuma mereka langsung satu kelas silent gitu ya. Habis rame, komputernya roboh, bruah, gitu ya. Saya ngelihat gini, terus saya diem, saya cuma ngeliatin mereka, saya diem, saya nggak mau terburu-buru mengeluarkan kata-kata gitu ya. Saya diem, mereka semua diem, silent. Yang merobohkan komputer itu duduk sambil melihat komputernya ke bawah gitu, itu layarnya masih nyala lagi ya. Udah copot gini masih nyala, komputernya masih nyala juga. Akhirnya saya mikir, aku harus ngomong apa ini Tuhan? Aku nggak bisa, kalau saya sudah nggak punya ini ya, saya nggak pernah dapat ayat ini atau saya nggak pernah diajarin cara berkomunikasi, saat itu juga saya pasti akan langsung mengumpat ke anak ini. Padahal kan nggak boleh ya. Gitu. Udah sampai di ubun-ubun ini, hati saya di ubun-ubun. Udah langsung ya. Udah jengkel gitu. Tapi saya akhirnya saya ngomong. Saya berusaha mengkomunikasikan maksud saya. Ya, jadi saya pikirkan dulu tujuannya apa. Saya ngomong ke dia ini apa sih? Saya percuma ketika saya punya sebuah tujuan, tapi cara saya ngomong, cara saya mengkomunikasinya keliru, saya udah
capek-capek berkomunikasi dengan dia tapi dia nggak menangkap maksud saya, itu akan percuma. Nah, akhirnya saya diem, saya panggil dia, oke, semuanya hadap ke depan, anaknya saya panggil. Setelah selesai itu, komputernya dibalikin, betulin. Saya cuma ngomong, kamu tahu kesalahannya apa? Tahu, teacher. Mau diulangin lagi? Enggak. Nah, teacher tidak akan marah sama kamu, tapi kamu harus tahu bahwa teacher marah. Sudah berkali-kali ya, saya ngomong seperti itu, sudah berkali-kali, betul kan? Sekarang lihat akibatnya, teacher cuma mau kamu bertanggung jawab. Bicarakan sama teman sekelas kamu, karena kalian satu kelas tadi yang rame sampai terjadi seperti itu, bicarakan sama teman sekelas kamu, tanggung jawab apa yang bisa kamu berikan ke teacher. Teacher kasih waktu besok, kamu harus ketemu sama teacher. Udah seperti itu. Dari situ mereka ngerti bahwa saya serius, saya sangat marah, tapi tujuan saya tercapai juga. Saya menginformasikan tujuan saya bahwa dia harus bertanggung jawab atas hal itu dengan tidak berkata kasar, kata-kata yang penuh kasih, tapi tidak hambar. Kata-kata yang tahu. Mereka bisa merasakan bahwa saya kecewa, saya marah. Nah, itu ya. Jadi ada tujuan, ada isi informasi. Itu berpengaruh semuanya pada sebuah komunikasi. Nah, di Amsal 18 ayat 21, ini ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika kita baca ayat ini, nampaknya ini sebuah akibat yang negatif ya. Jadi saya sering kan baca ini juga beberapa kali, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Waduh, berarti kesimpulannya jangan suka menggemakan mulut. Nah, jangan suka ngomong sembarangan gitu. Tapi ternyata waktu saya renungkan lagi, dahsyatnya firman Tuhan itu, walaupun ayat ini sudah saya baca berkali-kali, tapi Tuhan selalu kasih sebuah pengertian yang baru. Jadi maksudnya seperti ini waktu saya renungkan ini ya. Bukan berarti kalian tidak boleh menggemakan, tidak diperbolehkan menggemakan lidah kalian karena kalian bakal memakan buahnya. Tapi yang terpenting adalah apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau kalian menggemakan lidah, kalian suka ngomong tentang kebenaran, ya kalian akan memakan buahnya. Apakah itu sesuatu yang negatif? Enggak. Tapi jadi bukan masalah suka menggemakan lidahnya, tapi apa yang kalian ucapkan. Kalau kalian suka menggemakan lidah, sering ngomong sesuatu yang nggak benar, ya kalian akan makan buahnya yang nggak benar. Tapi ketika kalian suka sharing cerita tentang firman Tuhan, jangan karena ayat ini akhirnya, wah aku nggak usah banyak ngomong deh, nanti aku makan buahnya. Kan aku kalau sharing firman, kalau aku nanti ada teman curhat, nanti tanya tentang firman Tuhan dan apa, aku banyak ngomong, nanti aku makan buahnya. Enggak teman-teman. Tapi ayat ini waktu saya renungkan, wow. Jadi bukan tentang kalian boleh atau tidak menggemakan lidah, tapi tentang apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian katakan, apa yang kalian informasikan, apa yang kalian komunikasikan. Itu menentukan buah apa yang nanti bakal kita peroleh. Luar biasa ya. Jadi tadi ada tujuan, ada isi, apa, gimana caranya, kata-katanya seperti apa. Itu ya. Kemudian tadi saya sudah bilang bahwa sebuah komunikasi kalau misalnya dilakukan dengan tidak benar, pasti akan terjadi sebuah problem. Masalah yang paling sering terjadi, dan mungkin cuma ini ya kali ya, dalam sebuah komunikasi itu adalah pesannya tidak tersampaikan, akhirnya terjadi sebuah salah paham atau salah mengerti. Seringkali seperti ini. Jadi kita udah punya maksud tujuan, terus akhirnya kita mengkomunikasikannya salah, kita ambil mungkin kata-kata yang keliru, akhirnya ditangkap oleh lawan bicara kita, salah juga. Baru aja kemarin di kantor saya sedang ada masalah, kemudian ada admin yang bilang ke saya, kok ini kayaknya salah deh, ini kok nggak dikomunikasikan kalau ada perubahan diskon atau apa. Akhirnya saya nggak bisa masukkan ke sistem, saya sudah terlanjur masukkan yang pertama, yang malah yang dicetak yang kedua, diskonnya beda. Nah kayak gini segala macam, ada masalah klaim dan lain-lain. Akhirnya si admin ini konfirmasi ke bagian input faktur. Dia mengambil
kata-katanya keliru. Datang langsung ngomel. Gimana sih ini kok nggak dikomunikasikan kayak gini. Akhirnya padahal tujuannya apa? Padahal akhirnya si admin inputnya nih, ya udah. Kalau misalnya ada selisih biar saya bayar. Nah, udah kayak gitu akhirnya dia datang lagi ke saya. Dia ngomong bahwa padahal aku pengen maksudnya tuh gini, nanti lain kali itu diinformasikan kalau ada perubahan. Tapi ditangkap dia adalah diganti. Padahal aku nggak suruh dia ganti loh. Kamu ngomongnya kayak gimana, kayak gini-gini. Ya salah. Artinya kamu nggak terima itu gimana biayanya, selisih diskon kayak gimana. Akhirnya dia langsung nangkepnya seperti itu. Nah ini ya, kesalahpahaman, salah mengerti. Ya, problemnya paling besar selalu ini. Dari sini problem ini akan menimbulkan banyak masalah lain. Gesekan, pertengkaran, nanti proyeknya tidak mencapai target lah dan lain sebagainya, salah eksekusi perintah dan macam-macam. Ya, dari salah mengerti atau miskomunikasi di sini ya problemnya. Nah, tanpa disadari komunikasi terjadi tanpa perlu diusahakan. Kita tanpa sadar loh, kita ketemu sama teman kita aja kita udah berkomunikasi di situ sebenarnya. Tanpa sadar, nggak perlu diusahakan, aku harus ngomong, aku harus menyapa dia gitu ya. Aku harus menyapa dia. Mungkin ada yang seperti itu tapi seringkali enggak. Tapi komunikasi yang baik tidak terjadi begitu saja. Komunikasi yang baik perlu diusahakan. Nah, di sini kita mau lihat video ini. Kita mau lihat video, bisa diputarkan. Where's pipa? Here, no pipa. Pipa here, and here pipa. No good. And look, and here. Water, look, water full here. Here. Yes. So and then the plup. Here, look here. Yeah. Water here full. Yes. Yeah. And go water full here. Okay. And here no. And here I look. Yeah. And water here. Look. Yes. So water, plup, go plip. Yeah. Here, no pipa, Yeah. And here no good. He no good. No good. No good. And here look. Look. Here. Yeah. Tigo. No here. No here. No. Plup. No good. Yes. Yeah. Okay. Let's try that. Oke. Ya, oke. Saya waktu lihat video ini langsung saya ingat ya, ini. Akhirnya muncul kata-kata ini ya, tanpa kita sadari komunikasi terjadi tanpa perlu diusahakan. Tetapi komunikasi yang baik tidak terjadi begitu saja, tapi itu yang perlu diusahakan. Nah, tadi video tadi, mohon maaf kalau teman-teman lagi ini ya, lihat ini terus lagi makan sambil makan gitu ya, atau lagi nyemil gitu ya. Nah, agak sedikit vulgar tapi itu menggambarkan gitu bahwa Pak tukang ini dia harus menyampaikan maksudnya. Jadi nggak bisa lubangnya di sini, harus di sini. Karena apa? Dan ini harus ditutup, airnya nanti mendorong. Nanti si titnya kalau di sini itu plung, seperti itu. Tapi dia mengusahakan teman-teman, mengusahakan. Tapi bulenya juga ngerti akhirnya, oh oke ya seperti itu. Nah itu ya, jadi dalam sebuah komunikasi itu kadang kita tanpa sadar melakukan, tanpa diusahakan. Tapi untuk komunikasi yang baik itu yang perlu kita usahakan. Ya. Nah, lalu apa sih berikutnya? Apa yang harus kita lakukan? Gimana caranya kita untuk dapetin membentuk sebuah komunikasi yang baik dan yang benar gitu ya. Nah, yang pertama itu tadi ya, selain kita harus punya tujuan, terus nanti kita nentukan gimana caranya, terus waktunya, timing dan lain-lain. Ini saya rangkum dalam 3. Yang pertama, knowing who you are. Jadi ketika kita mau membangun sebuah komunikasi, kita harus tahu dulu kita ini siapa. Kita ini apa? Kita ini anak Tuhan, kita ini mungkin kita waktu di tempat kerja, oh aku ini bawahan. Waktu di tempat lain mungkin, oh aku ini pelayan, oh aku ini anaknya papa mamaku. Nah, itu kita harus tahu. Karena itu nanti menentukan, itu juga akan menentukan. Kalau kita nggak ngerti
kita nggak tahu kita ini siapa, kita akhirnya nggak bisa menempatkan diri kita. Akhirnya komunikasinya pasti kacau. Kita sama ratakan semua, cara ngomong sama atasan kita seperti cara ngomong sama teman kita. Karena kita nggak ngerti, kita nggak sadar who we are. Siapa diri kita dulu. Ya, jadi yang pertama, knowing who you are. Kalau kalian misalnya marketing, kalian ketemu sama calon customer, pasti kalian tahu, aku ini marketing, cara ngomongku harus seperti ini. Nah, yang kedua, knowing who you speak with. Jadi, kamu harus tahu dengan siapa kamu berbicara. Kamu mau berkomunikasi dengan siapa. Jadi, sebelum ini sempat ya, tadi ada sedikit sharing. Oh, kamu kalau ketemu dengan bapak ini, gitu ada marketing gitu ya. Ketemu bapak ini, kamu nggak bisa ngomongnya kayak gini, kamu harus ngomongnya gini. Lah, itu satu cara usaha kita untuk kita membangun komunikasi yang pas, yang sesuai. Kita harus tahu benar siapa yang akan kita ajak ngomong. Ya, karena itu nanti menentukan dari tujuan yang kita punya, udah punya tujuan, nanti itu akan menentukan ini. Kemudian yang ketiga, decide the way. Tentukan caranya. Nah, dulu waktu saya kuliah, sempat ada dosen yang nggak masuk, harus ngasih tugas dan lain-lain. Nah, saya bingung ini tugasnya, apa ini bingung, terus teman-teman saya yang lain juga bingung. Akhirnya gimana? Teman saya ngomong, udah SMS aja ke bapaknya SMS. Tapi saya merasa bahwa, aku iki mahasiswa, iki dosen gitu ya. Letak SMS sepertinya nggak sopan gitu ya. Zaman dulu masih belum ada WhatsApp ya. Jadi akhirnya terus gimana dong? Mau nggak mau, jangan SMS, telepon aja lebih sopan. Nah, ketika kita ngerti siapa kita, dan kita tahu siapa yang kita ajak ngomong nanti, kita mau berkomunikasi dengan siapa, itu nanti akan membantu kita untuk menentukan gimana caranya. Kata-katanya seperti apa, pakai media apa, ya isinya apa. Nah, itu makanya komunikasi yang baik itu perlu diusahakan. Kita perlu belajar. Nanti saya percaya nggak setelah teman-teman dengar ini terus kemudian besok langsung komunikasinya baik terus tanpa ini gitu ya. Tapi ini terus dilatih teman-teman. Jadi terus dilatih seperti ini. Ini pun ketika saya siapin ini ya, saya renungin tentang komunikasi. Kita tanpa sadar, mungkin tahu atau nggak tahu, sadar nggak sadar bahwa sering kita lakukan juga, kita lalaikan hal ini. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita nggak ngerti siapa kita juga nggak cari tahu, kita bahkan nggak kenal, atau kita nggak tahu, kita nggak ngerti siapa yang bakal kita ajak ngomong. Akhirnya, kalau firman Tuhan bilang, ketika kamu berdoa sesuatu dan doa kamu mungkin tidak dijawab, atau tidak dikabulkan, atau dan lain-lain, mungkin kamu salah berdoa. Bagaimana sih firman Tuhan bilang seperti itu ya? Ada salah berdoa, teman-teman. Berdoa itu, bukankah berdoa itu komunikasi dengan Tuhan? Ya, komunikasi yang benar, ya komunikasi ada banyak ya, ada komunikasi satu arah, ada komunikasi dua arah. Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah. Tahu tadi mana ketika kalian mungkin WA temanmu gini ya, gebetan, habis itu cuma di-read doang. Nah, aduh komunikasiku nggak baik. Gitu kan, nggak enak, nggak ada yang enak satu arah seperti itu, nggak, kecuali cuma penyampaian informasi, berita dan lain-lain. Nah, tapi namanya komunikasi dua arah. Nah, seringkali ketika kita berdoa, kita lupakan hal ini. Kita sudah punya tujuan, tapi kita nggak bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita nggak tahu bahwa Tuhan ini seperti apa, Tuhan maunya seperti apa, Tuhan sukanya seperti apa, aku harus berdoa seperti apa, bagaimana aku harus berkata-kata dalam doa. Ya, akhirnya kita mengambil sebuah doa atau kita melakukan doa, kita berdoa, itu tadi seperti kata firman, doanya salah karena nggak mengerti hal ini. Yang kedua, kita mau belajar. Saya berharap semua teman-teman mengalami semua, kita bertumbuh semua di sini sama-sama belajar, berkomunikasi, bangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, kita sering ngomong bahwa Tuhan tujuannya adalah pengen punya relationship dengan kita, pengen punya hubungan dengan kita. Dan saya di slide terakhir, situ, kita tahu ini semua ya. Key of good relationship is good communication. Bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan
ditentukan bagaimana cara komunikasi kamu dengan Tuhan. Baik atau enggak. Gimana terus caranya? Ya bangun komunikasi kita dua arah. Apakah nanti bakal seperti Musa aku? Kak, aku berdoa terus Tuhan langsung menjawab dari langit. Wow gitu. Enggak. Waktu itu ada masanya Allah Bapa, kemudian ada masanya Yesus Kristus. Saat ini adalah masanya Roh Kudus. Tuhan, Allah mengirimkan Roh Kudus untuk setiap kita. Fungsinya untuk apa? Salah satunya untuk ini. Supaya manusia bisa membangun komunikasi yang baik. Bergaul dengan Tuhan. Membangun komunikasi, membangun hubungan. Jadi komunikasinya lewat apa? Jangan tidak menghiraukan Roh Kudus. Selalu libatkan Roh Kudus dalam setiap doa-doa kita. Karena melalui Roh Kudus Tuhan menjawab. Apakah nanti Roh Kudus yang ngomong ke kita bisa seperti itu, atau Roh Kudus pakai orang-orang lain di sekitar kita untuk menjawab setiap doa kita. Ini sering kali terjadi seperti itu, dan saya sangat bersyukur banget kalau Tuhan itu Allah yang bisa kita ajak komunikasi, teman-teman. Jadi mulai dari saat ini belajar komunikasi kita nggak cuma satu arah aja. Doa-doa kita nggak cuma doa minta tanpa kita tahu feedbacknya dari Tuhan apa. Apa yang Tuhan mau. Tuhan ngomong apa atas hidupku. Ketika kita berdoa, Tuhan jawab. Mungkin lewat youth pastor kalian, lewat gembala kalian, atau bahkan lewat orang yang mungkin kalian nggak kenal. Ketika kalian bangun ini, peka, libatkan Roh Kudus, kalian akan tahu bahwa ketika kalian berdoa, Tuhan jawab doa kalian. Ketika terbangun sebuah komunikasi yang baik, pasti kita akan senang banget untuk melakukan terus. Sama seperti itu, kalian WA, kalian telepon nggak diangkat, WA nggak dibales, akhirnya males juga berkomunikasi. Seret gitu ya, seret. Ada yang berpengalaman di sini. Ya itu contoh ya, contoh komunikasi. Enak nggak sih komunikasi kayak gitu? Enggak enak. Tapi tanpa sadar, kita melakukan hal itu ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Satu arah, berdoa, lapor, minta tanpa kita peduli apa Tuhan jawabannya apa. Tanpa kita peduli Tuhan mau apa dalam hidup kita. Kita mau doa kita didengerin sama Tuhan, tapi kita nggak pernah mau dengar apa yang Tuhan ngomong sama diri kita. Itu bukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dibangun dari komunikasi yang baik, dua arah. Jadi komunikasi ini seperti waktu di awal saya sampaikan bahwa komunikasi ini punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak cuma dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam pekerjaan, bersosialisasi, tapi juga dalam kerohanian kita, teman-teman. Karena ketika kita tidak pernah berdoa, artinya kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak punya relationship apa-apa dengan Tuhan. Jadi, yuk kita sama-sama belajar dari apa yang disampaikan ini. Saya juga belajar, kita di sini semua sama-sama bertumbuh bersama. Saya harap ketika saya mengalami sesuatu, saya percaya teman-teman juga pasti akan mengalami sesuatu. Ketika teman-teman menangkap apa yang Bapa kehendaki, teman-teman juga pasti akan mengalami Tuhan. Akan muncul banyak kesaksian-kesaksian yang dulu mungkin teman-teman nggak bisa bersaksi, bingung mau bersaksi seperti apa, alami Tuhan. Bangun komunikasi, bangun relationship dengan Tuhan. Ketika kalian mengalami Tuhan, kesaksian itu bukan jadi masalah lagi. Bahkan kalian akan rasanya, aku pengen bersaksi, aku pengen cerita. Di Komsel, dimanapun, nggak dipaksa-paksa lagi. Ayo siapa yang mau bersaksi, ayo siapa yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Oh kamu aja. Pak Yudis mau? Oh, langsung di sini. Ya, itu. Jadi itu ya teman-teman. Begitu pentingnya komunikasi ini. Tuhan juga bangun komunikasi sama kita, tapi seringkali kita nggak mengerti. Bahkan ketika kita baca, firman Tuhan itu adalah bentuk komunikasi Tuhan sama kita. Ketika kita baca firman, kita salah mengerti, kita salah paham sama Tuhan. Akhirnya,
Apa yang Tuhan mau, kita mengerjakannya berbeda. Tuhan ingin ibadah yang seperti apa, kita beribadah seperti yang kita ingini. Coba cari tahu, tanyakan, komunikasi sama Tuhan terus, terutama untuk teman-teman yang pelayan. Kalian harus bangun hubungan dengan Tuhan. Kalian harus bisa berkomunikasi, bangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kalian bertanya sama Tuhan sebagai seorang pelayan, Bapa, Engkau mau apa? Dan Tuhan jawab, aku ingin seperti ini. Aku ingin engkau seperti ini. Yang terbaik dalam sebuah pelayanan itu adalah cuma satu. Melakukan kehendak yang kita layani. Kalau dalam sebuah pelayanan kita hanya melakukan kehendak kita, keinginan kita, seperti ini bagus. Dan kita ngomong sama Tuhan, this is the best for you, Lord. Tapi itu bukan kehendak yang Tuhan mau. Apakah kita masih bisa ngomong? Dan kita nggak ngerti maksudnya Tuhan apa, kita nggak tahu kehendaknya Tuhan apa, dan kita ngomong, ini yang terbaik untuk engkau Tuhan, yang dari aku. Ketika saya renungkan ini sebagai seorang pelayan, cuma satu teman-teman, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau lakukan untuk aku. Aku hanya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu aku melayani Tuhan. Selain itu, aku hanya melayani diriku sendiri. So, komunikasi ini sangat penting. Bangun kehidupan doa teman-teman yang saat ini mungkin aku udah berdoa terus setiap hari. Usahakan 2 arah, peka, libatkan Roh Kudus. Tuhan akan berbicara lewat kepada teman-teman lewat apapun, bahkan lewat pohon, lewat hewan pun Tuhan bisa bicara. Lewat apa? Roh Kudus kasih hikmat dalam diri kita. Oke, jadi itu yang saya bagikan. Saya mau berdoa supaya teman-teman menerima hal ini dan Roh Kudus membimbing kita semua untuk kita mengerti apa yang maksud Tuhan dalam hidup kita. Saya rindu untuk saya berdoa untuk teman-teman dimanapun teman berada. Tadi sebelum saya sharingkan ini, saya merasakan sesuatu yang Tuhan dalam hati taruh. Doakan setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan, keraguan-raguan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk setiap teman-teman yang ada di manapun teman-teman berada, teman-teman yang mengalami hal itu saat ini, yang kamu mengalami keraguan-raguan. Dulu kamu menggebu-gebu, tapi saat ini kamu mulai ragu-ragu. Entah apapun itu yang menyebabkan hal itu. Saat ini taruh tanganmu di dadamu saat ini. Taruh tanganmu di dada. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus menguatkan setiap orang yang ragu-ragu, yang mulai muncul keraguan-raguan dalam kehidupannya. Yang mulai muncul kekhawatiran yang menimbulkan keraguan-raguan apakah benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Di luar sana Tuhan, banyak orang yang mencari Engkau, tapi mereka tidak menemukan. Dan saat ini bahwa Engkau sudah mendapatkan Yesus Kristus, jangan pernah tinggalkan. Karena itu yang dicari oleh dunia. Engkau sudah ada, engkau sudah terima itu. Engkau sudah terima keselamatan itu yang dibutuhkan oleh dunia. Jangan pernah tinggalkan. Biarlah saat ini Roh Kudus menjamah engkau. Di dalam nama Yesus memberikan kekuatan. Memberikan jawaban atas setiap pergumulan. Berkomunikasi dengan bahasa yang engkau mengerti. Di dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa. Untuk setiap mereka ada keraguan-raguan di dalam hatinya Tuhan. Atau bahkan yang mungkin selangkah lagi meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus. Tuhan merebut engkau kembali. Tuhan menguatkan engkau. Tuhan menopang engkau. Tuhan menguatkan hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kepada Yesus Kristus Tuhan. Juru Selamat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu
Kami tahu Tuhan kami terbatas. Kami tahu Tuhan kami sangat-sangat terbatas Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa pemikiran kami Tuhan terbatas Bapa. Seringkali kami salah paham. Seringkali kami salah paham menerima apa yang Engkau kehendaki. Seringkali Tuhan kami tidak mendengar Tuhan ketika Engkau berbicara. Ketika Engkau menjawab doa-doa kami. Ampuni setiap kami. Kami mau Tuhan punya hubungan Tuhan yang lebih dalam lagi, yang intim Tuhan bersama Engkau. Kami mau membangun kehidupan doa kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan berkomunikasi dengan benar dan baik Tuhan lewat kehidupan doa kami. Dan kami percaya Tuhan ketika kami punya good relationship with you Lord, kami juga punya hubungan yang baik Tuhan atas sesama kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang tidak pernah menutup telingamu. Bahkan Engkau Allah yang selalu menjawab doa-doa kami. Tapi kami yang seringkali tidak mendengar, seringkali kami salah paham. Ampuni kami. Kami mohon Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami. Dimanapun kami berada saat ini, Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus memenuhi kami, mengingatkan kami, mengajar kami. Bagaimana kami harus berdoa. Membuat kami lebih peka atas setiap kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke depan, ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu dahsyat atas hidup kami. Bukan rancangan kecelakaan, sekalipun dunia boleh bergoncang, tetap rancangan-Mu damai sejahtera atas hidup kami. Kami berpegang pada Allah yang berkuasa, kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan Tuhan, yang membuat kami tetap teguh berdiri di tengah goncangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, aman dan sejahtera meskipun di tengah badai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kekuatan yang dari Engkau. Disembuhkan setiap mereka yang sakit Bapa, dipulihkan setiap mereka yang terluka. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala pujian kami, doa kami, sembah kami Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bro Lucky. Kita meresponi dengan hati yang terbuka, hati yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya juga mengingatkan buat teman-teman semuanya bahwa nanti di akhir setelah doa berkat, teman-teman bisa tetap menunggu sebentar karena ada beberapa informasi-informasi penting yang teman-teman bisa lihat di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau ada informasi-informasi penting. Di bagian terakhir itu ada beberapa pengumuman, slide pengumuman. Jadi jangan lewatkan, cuma beberapa detik aja. Teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa catat ya. Kalau ketinggalan, mau lupa, mau cek lagi bisa datang ke Instagram kita ya, @gcc_GCC ya, seperti itu ya, @gcc_GCC. Oke, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita berdoa, kita buka tangan kita, buka hati kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mau meresponi firman-Mu, kami bukan cuma sekedar pendengar, tapi kami pelaku firman-Mu. Kami buka hati kami merendahkan hati, pikiran, perasaan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Nah, hari ini, angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dengan berlimpah. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kepadamu kekuatan, memberikan kepadamu ketabahan untuk menjalani setiap kehidupanmu, apapun musimnya, di dalam nama Yesus. Kakimu kuat, mata kakimu kuat, tanganmu kuat, dan apa saja yang diperbuat tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Hikmat, pengertian, pengenalan
itu ada dalam jiwamu, sehingga engkau bisa membaca, bisa mengenal, bisa mempraktekkan semua firman Tuhan yang sudah engkau terima di dalam nama Yesus. Dan bukan cuma itu saja, hidupmu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan setiap orang memegang punca jubahmu untuk menanyakan tentang Tuhan Allahmu yang hidup di dalam dirimu itu. Dan setiap orang bisa datang kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam dirimu melalui kehidupanmu. Berkat yang terbaik ini dicurahkan dari Bapa, dari firman yaitu Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus, ketiga yang esa, yang hidup, damai sejahtera, yang penuh kasih itu melimpah atas kita semuanya. Kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin.